Nah, solusi plasenta ini adalah suatu keadaan yang pada saat hamil, terus plasentanya itu terlepas dari rahimnya. Kalau terlepas, tentunya akan menimbulkan suatu keadaan yang berbahaya buat moms dan si baby yang dikandung. Ada beberapa gejala dari solusi plasenta. Dapat juga terjadi perdarahan atau flek. Jadi pada saat moms sedang hamil, terus terjadi flek, terus ada terjadi perdarahan juga. Nah, itu juga moms harus hati-hati ya. Itu bisa juga disebabkan oleh solusi plasenta. Dampak pada janinnya, itu bisa terjadi kekurangan oksigen, sehingga bayinya juga bisa terjadi pertumbuhan yang terhambat atau bayinya berukuran kecil. Selain itu juga dapat menyebabkan si bayi itu lahir prematur dan juga dapat terjadi kematian janin dalam kandungan. Hai, kembali lagi di channel Dr. Kevin. Apa kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini saya akan membahas satu topik yang berhubungan dengan kehamilan. Jadi buat moms yang lagi hamil, baik itu trimester 1, kedua, dan ketiga, boleh banget ya yang ngikutin konten kali ini. Karena konten kali ini berhubungan dengan plasenta. Jadi plasenta itu ari-ari yang terlepas pada saat moms sedang hamil. Tapi terlepasnya itu saat sebelum melahirkan ya. Nah, itu namanya solusio plasenta. Tapi seperti biasa, sebelum saya lanjut, buat kalian yang baru pertama kali ketemu dengan channel ini, jangan lupa untuk dukung terus channel ini. Caranya gampang. Tinggal klik tombol subscribe di bawah sini yang tulisannya warna merah, karena subscribe itu gratis ya. Dan juga jangan lupa untuk nyalakan loncengnya supaya setiap kali ada video baru kalian langsung dapat notifikasinya. Banyak banget yang nanya, "Dok, solusi plasenta itu gimana sih? Apa yang terjadi pada saat solusi plasenta?" Jadi, solusi plasenta itu adalah suatu keadaan yang emergency sebetulnya. Jadi, itu keadaan yang nggak boleh main-main. Dimana kalau lagi hamil, kan kita tahu nih, kalau hamil di dalam rahim, ada babynya dan tersambung ke rahim melalui tali pusat, dan dari tali pusat itu nyambung ke plasenta atau ari-ari. Nah, jadi tugas ari-ari atau plasenta ini adalah untuk memasok atau mensuplai oksigen dan nutrisi dari moms. Jadi, melalui darah, dia masuk ke dalam rahim, dari rahim itu diserap plasenta, masuk ke tali pusat, lalu baru ke janinnya. Nah, solusi plasenta ini adalah suatu keadaan yang pada saat hamil, terus plasentanya itu terlepas dari rahimnya. Kalau terlepas, tentunya akan menimbulkan suatu keadaan yang berbahaya buat moms dan si baby yang dikandung. Penyebab dari solusi plasenta itu sangat-sangat banyak ya, terutama yang berhubungan dengan cedera. Misalnya dari perut moms yang lagi hamil ini terkena trauma atau terkena pukulan, tendangan, atau benturan. Nah, itu yang bisa menyebabkan plasenta itu terlepas. Atau juga bisa disebabkan oleh faktor-faktor yang dari dalam tubuh moms sendiri. Misalnya terjadi tekanan darah tinggi atau preeklamsi pada saat moms sedang hamil. Jadi karena tekanannya terlalu tinggi, plasentanya itu bisa terlepas tuh. Atau misalnya bisa menimbulkan perdarahan di balik plasenta yang menempel dengan dinding rahim. Untuk faktor resikonya sendiri ada beberapa, misalnya moms hamil dengan bayi kembar atau moms hamil dengan air ketubannya banyak banget yang kita namakan polydramnion. Nah, itu bisa menyebabkan peningkatan dari faktor resiko terjadinya solusio plasenta. Selain itu, untuk moms yang hamilnya di atas usia 40 tahun itu juga harus waspada ya, jadi jangan menyepelekan kehamilannya. Bisa moms kontrol kehamilannya secara teratur, karena dengan hamil di usia 40 tahun lebih, itu juga dapat meningkatkan resiko untuk terjadinya solusio plasenta. Ada beberapa gejala dari solusio plasenta. Yang pertama adalah moms merasakan nyeri perut yang sangat hebat. Jadi pada saat beraktivitas atau tidak sedang beraktivitas pun, moms juga bisa merasakan kok perutnya sakit banget ya. Ini terutama untuk moms yang hamil di trimester kedua dan yang ketiga. Hal selanjutnya yang dapat moms rasakan adalah kontraksi dari rahim yang terjadi terus-menerus. Nah, itu bisa dirasakan dengan terjadinya perutnya yang keras. Jadi kalau moms megang perut, nah itu tuh kok perutnya keras banget ya. Nah, itu yang bisa dinamakan kontraksi yang terus-menerus. Selain itu, dapat juga terjadi perdarahan atau flek. Jadi pada saat moms sedang hamil, terus terjadi flek, terus ada terjadi perdarahan juga. Nah, itu juga moms harus hati-hati ya. Itu bisa juga disebabkan oleh solusio plasenta. Atau juga pada saat moms sedang periksa kehamilan, pas di USG, bayinya kok agak kecil ya, tidak sesuai dengan usia kehamilan, dan juga air ketubannya kok juga sedikit. Nah, itu boleh untuk diperiksa sekalian dengan plasentanya ya. Bisa aja terjadi solusio plasenta pada saat itu. Dampak dari solusio plasenta pada ibu yang sedang mengandung itu jangan disepelekan ya, karena itu bisa mengancam nyawa ibu yang sedang hamil. Karena disebabkan oleh perdarahan yang terus-menerus terjadi pada saat plasenta itu terlepas. Dampak pada janinnya itu bisa terjadi kekurangan oksigen, sehingga bayinya juga bisa terjadi pertumbuhan yang terhambat atau bayinya berukuran kecil. Selain itu juga dapat menyebabkan si bayi itu lahir prematur dan juga dapat terjadi kematian janin dalam kandungan.
Sampai saat ini belum ada cara yang khusus untuk mencegah terjadinya solusio plasenta. Tapi pada dasarnya moms disarankan untuk menjaga kehamilannya dengan baik ya. Dengan cara satu, tidak beraktivitas berlebihan, nggak olahraga yang berlebihan, cari olahraga yang aman, yang tidak ada benturan dengan si perutnya. Dan juga moms juga harus menerapkan pola hidup yang sehat ya. Jadi harus istirahat teratur dan juga makan makanan yang bergizi. Dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk periksakan dan kontrol kehamilannya secara teratur ke dokter. Sehingga setiap kali moms periksa kehamilan juga bisa dipantau tuh, at least dengan cara USG. Sekian konten Dr. Kevin kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, serta share video ini ke semua sosial media kamu supaya video ini dapat tersebar luas dan bermanfaat. Saya Dr. Kevin, until tomorrow and stay healthy.